Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam mari kita kirimkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallam ala nabiyyina Muhammadin. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Aisyah Ayu, pada pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi tentang beriman kepada hari akhir. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah diharapkan anak-anakku dapat mengidentifikasi kehidupan setelah kematian sebagai balasan terhadap amal baik dan amal buruk, yakni surga dan neraka. Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama menyimak video pembelajaran berikut ini. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang maha adil, karena seluruh perbuatan manusia akan diadili. Seluruh amal baik dan amal buruk manusia akan mendapatkan balasannya. Tidak ada satupun perbuatan yang luput dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang selalu berbuat kejahatan tentunya akan mendapati timbangan amal buruknya sangat berat. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menyatakan betapa susahnya seseorang yang ketika di dunia selalu berbuat jahat. Mereka kelak di akhirat akan mendapatkan siksaan yang amat berat di neraka sebagai balasan atas perbuatan jahatnya itu. Balasan terhadap amal buruk yang dilakukan ketika hidup di dunia ditimpakan setelah dilakukannya penimbangan seberapa berat kejahatan dan keburukan yang telah dilakukannya. Kemudian mereka akan mendapatkan balasannya berupa siksa di neraka. Surga sebagai balasan amal baik. Seluruh perbuatan baik manusia telah diperhitungkan pada saat yaumul hisab. Perbuatan baik itu akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun perbuatan baik yang tidak mendapatkan balasan. Balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan baik tentu balasan yang sangat menyenangkan dan sangat memuaskan. Balasan yang memuaskan itu berupa surga yang di dalamnya penuh kenikmatan yang melebihi kenikmatan dunia. Ungkapan kenikmatan itu difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Yasin ayat ke-55 sampai 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaki'un. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Artinya, sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan. Di surga itu, mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Al-Quran Surah Yasin ayat 55 sampai ayat 58. Neraka sebagai balasan amal buruk. Setiap perbuatan buruk manusia juga akan mendapatkan balasannya. Perbuatan buruk sekecil apapun akan menerima balasannya, yakni neraka yang di dalamnya ada api yang sangat panas. Neraka itulah yang menjadi balasan bagi orang yang banyak melakukan dosa, takabur,
sombong, dan terlebih lagi yang tidak ingin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka di neraka susah payah mendapatkan makan dan minum. Mereka diberi minum yang sangat panas dan makanan dari pohon yang berduri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Ghasyiyah ayat 6 sampai 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Artinya, tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Al-Quran Surah Al-Ghasyiyah ayat 6 sampai 7. Para penghuni neraka tidak akan merasa aman atau menyenangkan, sebab selalu diliputi angin dan air yang sangat panas, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Waqiah ayat 42 sampai 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridin wa la karim. Artinya, mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih dan naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Al-Quran Surah Al-Waqiah ayat 42 sampai 44. Begitulah gambaran betapa pedih dan beratnya siksaan yang diterima bagi mereka yang ringan timbangan amal kebaikan mereka. Hal ini merupakan balasan yang setimpal dari perbuatan yang dilakukan selama hidup di dunia. Beriman kepada hari akhir tidak hanya dibuktikan melalui keyakinan di hati dan kata-kata. Setiap umat Islam harus menunjukkan perilaku yang mencerminkan keyakinan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Tidak dikatakan beriman kepada hari akhir jika perilaku seseorang masih mementingkan kehidupan dunia dan melupakan hari akhir. Adapun contoh perilaku orang yang beriman kepada hari akhir adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang beriman kepada hari akhir akan berperilaku yang baik dan senantiasa memberikan informasi kepada orang lain. Yang kedua, orang yang beriman kepada hari akhir akan senantiasa rajin beribadah untuk mempersiapkan bekal kehidupan di akhirat. Yang ketiga, dia akan senantiasa berhati-hati dalam bersikap dan bertindak, karena ia yakin bahwa setiap perbuatan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Dan yang keempat, dia akan selalu berusaha menghindarkan diri dari berbagai perbuatan maksiat dan kesalahan. Hikmah iman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir mempunyai hikmah yang akan meningkatkan derajat seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini beberapa hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, menambah rasa percaya dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, senantiasa hidup berhati-hati dan waspada. Yang ketiga, akan timbul keinginan untuk memperbanyak amal perbuatan baik. Yang keempat, rajin beribadah dan beramal soleh. Dan yang kelima, berani dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Demikianlah
video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang telah kita peroleh dan semoga kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita sama-sama menutup pelajaran kita dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.